Polisi mengumumkan hasil gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Ada 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, polisi tetapkan 8 orang sebagai tersangka. Sebelumnya Joko Widodo telah melaporkan dugaan fitnah terkait dirinya ke Polda Metro Jaya dengan jeratan pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 27A, 32, serta pasal 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo menyatakan yang dia teliti merupakan dokumen publik. Roy juga mengatakan setiap warga negara bebas melakukan penelitian. Meski begitu, Roy mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Roy Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang. Klaster yang kedua terdiri dari 3 orang dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, hingga kini polisi masih menyelidiki